Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi melalui renungan harian HKBP Bandung Reformanda, Resort Bandung Tengah. Hari ini Kamis tanggal 27 November tahun 2025. Sebelumnya marilah kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah Roh Kudus. Kami kembali datang ke hadapan-Mu, mulai doa dengan mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan-Mu bagi kami masing-masing. Tolong kami saat ini ya Bapa, dan tuntunlah serta kuatkanlah kami oleh Roh Kudus dalam mendengar dan merenungkan firman-Mu, agar kami mengerti dan mengimani, terlebih lagi melakukan apa yang Engkau firmankan dan perintahkan, karena itu adalah kehendak-Mu, agar kami hidup di hadapan-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini bersumber dari buku renungan harian yang diterbitkan oleh Gereja HKBP. Judul renungan hari ini ialah Membedakan yang baik dan yang jahat. Berdasarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Saya akan membacakan pertama dalam bahasa Batak. Hatani debata di sada raja-raja bindu tolu ayat sia didok disi. Dibaheni lehon matu naposom rohana pantas lahom manguhum bangsomi. Asa huboto manirang nadenggan sian narwa. Aitung ise manatuk manguhum bangsom namar muleon. Dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai berikut. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Maka berilah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, siapa yang tidak mau memiliki umur yang panjang, kekayaan yang berlimpah, kesuksesan usaha atau pekerjaan, dan sebagainya yang baik? Hampir semua orang menginginkan hal-hal tersebut, karena dengan umur yang panjang, tentu akan banyak waktu bagi seseorang untuk melakukan banyak hal. Dan dengan kekayaan yang berlimpah, orang itu
akan dengan mudah mendapatkan apa saja yang ingin dia miliki. Serta dengan kesuksesan, baik di usaha maupun pekerjaan, dia akan semakin terkenal dan akan semakin dihormati orang lain. Tetapi berbeda dengan Salomo yang diurapi menjadi raja menggantikan Daud ayahnya. Pada waktu Salomo pergi ke Gibeon, suatu tempat pemujaan terbesar, untuk mempersembahkan korban bakaran, di sana Tuhan menampakkan diri kepada Salomo melalui satu mimpi dan berfirman, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu," tertulis di ayat 5. Di situasi seperti itu, Salomo teringat akan perbuatan-perbuatan Allah dan kasih Allah kepada ayahnya Daud, serta merasakan kekurangan dan kelemahannya karena saat itu dia masih muda belia dan belum punya pengalaman apa-apa sebagai seorang raja kalau berpatokan atau mengacu pada Raja Daud sebagai suri teladannya. Salomo menjadi raja yang berada di tengah-tengah umat Tuhan, umat yang besar dan tidak terkira banyaknya, tertulis di ayat 8. Oleh sebab itu, Salomo berkata kepada Tuhan, "Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat." Salomo meminta itu, yaitu hikmat kepada Allah. Karena selama ayahnya Daud hidup dan bertahta, banyak hal yang Salomo lihat dan yang Daud ayahnya itu lakukan sebagai raja atas bangsa Israel. Juga Salomo melihat bagaimana penyertaan kasih Tuhan bagi Raja Daud, tertulis ayat 6, sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat dan besar serta dikasihi Allah. Dari pengalamannya sebagai anak raja dan sampai saat Salomo diurapi menjadi raja bangsa Israel, dia tahu bahwa selama dia menjadi raja, maka kelak akan banyak perkara yang harus dia putuskan untuk keadilan dan kebaikan bangsa Israel, sehingga dia merasa membutuhkan kemampuan atau hikmat dalam membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dan hikmat itulah yang paling penting bagi Salomo, maka hanya hikmat itu saja yang dia minta kepada Allah agar dia mampu menjalankan tugasnya sebagai raja bangsa Israel dengan adil dan sesuai dengan kehendak Allah. Allah pun berkenan untuk mengabulkan permintaan Salomo tersebut. Bahkan apa yang tidak diminta Salomo, seperti harta kekayaan dan kemuliaan, juga Allah berikan kepada Salomo. Kita bisa lihat di ayat 13. Bahkan Salomo akan diberkati dengan umur yang panjang apabila Salomo hidup menurut jalan yang Allah tunjukkan dan mengikuti segala ketetapan dan perintah Allah. Tertulis dalam ayat 14. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita yang hidup saat ini sangat sering diperhadapkan dengan berbagai hal yang menuntut kita harus mampu memutuskan untuk menentukan sesuatu itu baik atau tidak baik atau jahat bagi kita. Apalagi di zaman ini banyak hal yang sekilas terlihat baik, namun ternyata terselubung hal jahat di dalamnya. Tentunya kita berharap bahwa pilihan kita itu adalah pilihan yang benar dan terbaik, yang tidak akan mengecewakan kita kelak, dan tidak sedikit orang dengan gegabah dan tanpa pertimbangan-pertimbangan atau hanya menuruti keinginannya semata menentukan pilihan yang berakibat kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Terkadang juga seseorang diperhadapkan dengan situasi tidak mampu menentukan pilihan karena dia tidak mampu melihat dan menimbang mana yang baik dan mana yang jahat. Melalui renungan harian firman Tuhan hari ini, kita yang sering diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang mempengaruhi langkah hidup, marilah kita juga belajar dari Raja Salomo yang dengan memahami kondisi dirinya dan tahu siapa Allah baginya, maka dia hanya datang kepada Allah, Allahnya Daud, bapaknya, untuk meminta hati yang mampu menimbang perkara, untuk menentukan mana yang baik dan mana yang jahat, sehingga ia mampu memutuskan perkara dengan benar dan agar dia berlaku adil sebagai raja bagi bangsa Israel. Salomo meminta hikmat kepada Allah dan dia mendapatkannya.
Dari yang kita dengar mengenai hikmat Salomo yang bersumber dari Allah untuk menimbang mana yang baik dan mana yang jahat, maka bagi kita sekarang, hendaklah kita juga meminta hikmat dari Allah, agar kita juga dengan hikmat itu mampu menentukan mana yang baik dan mana yang jahat. Tentunya kita ingin memilih yang baik adanya, agar hidup kita selalu dipenuhi kebaikan-kebaikan, dan tidak memilih hal-hal yang jahat, sehingga kita tidak menderita penderitaan karena hal-hal yang jahat itu, atau mengakibatkan kita terjatuh dalam dosa. Bagaimana kita bisa memiliki hikmat yang benar itu? Yaitu kita harus memintanya kepada Allah, sama seperti Salomo yang meminta agar diberi hati atau hikmat untuk mampu melihat dan menentukan mana yang baik dan mana yang jahat. Namun, ada yang dituntut dari kita untuk memiliki hikmat yang benar itu, yaitu seperti salah satu yang tertulis dalam Mazmur 111 ayat 10, kita harus terlebih dahulu menunjukkan sikap takut akan Allah, yaitu sikap hormat, rasa takut dan penghormatan yang mendalam kepada Allah. Kita harus mengenal Dia melalui firman dan ketetapan-ketetapan atau perintah-perintahnya yang harus kita patuhi dan lakukan. Firman dan ketetapan-ketetapan atau perintah-perintah Allah itu menjadi dasar kita untuk bisa menilai atau menentukan mana yang baik dan mana yang jahat. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita menjalani hidup kita, umatnya, demi untuk semakin memuliakan namanya yang Maha Agung. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, berikanlah kami hati yang berhikmat dan berpengertian yang benar, untuk kami mampu memilih yang baik dan menjauhkan yang jahat, dan hidup sesuai dengan firman dan kehendak-Mu, demi untuk semakin memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Harian kita hari ini dengan kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.